Kisah misteri gaib. Tumbal Hodam siluman ilmu kebal. Setiap kejadian, sebaik-baiknya kejadian itu adalah ketika kita bisa mengambil pelajaran. Banyak kejadian yang kita alami tapi kita sama sekali tak bisa mengambil pelajaran, maka kejadian itu seakan terjadi menjadi sia-sia belaka, gak ada manfaatnya sama sekali. Maka sebaik-baiknya kejadian, sekecil apapun atau seremeh apapun kejadian, tapi kita bisa petik pelajaran di dalamnya. Maksud pelajaran itu adalah kejadian itu bisa jadi ingatan. Kita mengetuk sanubari kita agar kita sadar dan eling, ingat sehingga kejadian yang kita alami atau dialami oleh orang lain itu bisa memicu semangat kita melakukan amal perbuatan kita mendekatkan diri pada Allah dan juga menjadikan kita introspeksi diri. Menjauhi yang dilarang oleh Allah, sehingga ujungnya kita terkekang kendali dari jatuh ke dalam neraka, dan terpicu semangat menuju surga, dan mendapatkan ridhonya Allah, bersemangat menjalankan laku amaliyah yang membuat Allah ridho dan meninggalkan amaliyah yang menjadikan Allah benci. Ini salah satu cerita, dari sekian banyak cerita yang terjadi tiap hari di majelisku. Hari itu datang orang tua, dengan rombongan 2 mobil, membawa anaknya yang idiot dan lemah. Ku tarik apa yang menyebabkan anak itu lemah dan idiot, ternyata dia adalah siluman. Bukan masalah siluman atau jin yang menjadi masalah dari kejadian ini, tapi coba dicermati dialog ini. Dia menggereng-gereng ketika ku masukkan medium. Kamu siapa? Bangsa apa? Saya bangsa siluman. Jawabnya, perlu diketahui, Allah itu tidak menciptakan siluman, jadi siluman itu bukan salah satu ciptaan Allah dari asal penciptaan seperti golongan jin dan manusia, malaikat. Jadi siluman itu suatu bentuk kejadian, dari manusia masuk ke alam gaib, turun dari derajat kemanusiaannya, jadi menjadi wujud siluman namanya. Jadi manusia masuk alam gaib, menjadi serupa hewan, ada yang macan, buaya, ular DLL, bentuk perwujudan mereka itu karena turun dari derajat kemanusiaan. Orang menjadi siluman itu ada banyak sebab musababnya, ada yang karena bertapa, lalu muksa, ada yang mengamalkan ilmu yang bersekutu dengan iblis, lalu ketika mati dia jadi pengikut iblis. Menjadi siluman, dan ada juga karena dipersembahkan oleh orang lain. Jadi banyak sebab terjadinya. Lalu kenapa kamu ada di anak itu? Tanyaku, saya mau mengambil ruh dan sukmanya. Kenapa kamu mau mengambilnya? Karena dia sudah dipersembahkan padaku. Oleh siapa? Oleh kakeknya, pembaca yang budiman. Perlu diketahui, perjanjian dengan iblis itu terjadi, bukan hanya orang itu mencari pesugihan, ini perlu dipahami, jadi bukan hanya orang mengambil pesugihan agar kaya saja terjadinya perjanjian dengan iblis, entah sadar atau tidak. Kita sendiri kalau mengambil ilmu dari iblis entah sadar, entah tidak, kita juga sudah melakukan perjanjian dengan mereka. Kita kadang tidak sadar, menerima ilmu atau pengisian dari seseorang, dengan punya ilmu itu kita menjadi kebal bacok, menjadi ampuh, punya wibawa, punya kekuatan DLL. Tapi tanpa kita sadari itu adalah dari iblis. Maaf sebelumnya. Apa pernah kakek ini belajar ilmu kesaktian? Tanyaku pada orang tua di depanku. Ah tidak, saya tidak pernah. Ya kalau kakek ini tidak mau jujur pada saya, ya saya tidak bisa membantu. Jelasku, apa kakek ini hendak sayang sama cucunya? Dia kamu beri ilmu apa? Tanyaku pada siluman. Dia ku beri ilmu kebal.
Saya hodam ilmu kebal, dia kebal senjata. Karena kekuatan yang kuberikan, jadi saya ambil sukma dan ruhnya cucunya sampai 7 turunan nanti. Nah bagaimana kek? Ya silahkan saja kalau memang kakek gak mau mengaku, ya saya mengaku, saya punya ilmu kebal. Nah begitu lebih baik. Apa kakek ini tega menyerahkan 7 turunan cucunya menjadi idiot semua? Ingat kek, kakek sendiri nanti akan masuk ke alam gaib, menjadi hambanya iblis, menjadi hodam ilmu kebal itu, seperti siluman ini, hi siluman, kamu dulu manusia bukan? Tanyaku pada siluman, ya saya manusia. Kamu dulu hidup di zaman siapa? Saya hidup di zaman Majapahit. Anak buah siapa? Ronggolawe. Kenapa kamu masuk ke alam gaib jadi siluman itu, dan jadi hodam ilmu itu? Dan apa wujudmu? Saya tak tahu, ketika saya mati, saya masuk ke alam gaib, dan berwujud begini, menjadi macan, dan menjadi hodam ilmu ini. Nah itu Bapak dengar sendiri, itu bukan saya yang mengatakan tapi siluman itu. Jadi nanti Bapak mati, akan masuk ke alam gaib, menjadi wujud macan, dan menjadi hodam ilmu kebal. Bapak akan menjadi hamba iblis, nanti Bapak di mahsyar akan jadi ikut benderanya iblis. Apa Bapak siap? Ah tidak. Iya saya punya ilmu itu, saya tak tahu kalau akibatnya akan seperti ini, saya ingin ilmu ini diambil saja. Saya gak butuh. Saya punya ilmu ini dulu diisi oleh seorang kiai di daerah saya, dan saya memang kebal senjata, tolong dibersihkan saja ilmu ini, ya saya terserah Bapak saja, itu kan hak Bapak. Jika memilih jadi pengikut iblis ya monggo saja, jika ingin diambil ilmunya ya silahkan saja, tapi saya tak mau memberikan ruh dan sukma anak ini. Ini sudah hak saya, kata Siliman. Hehehe kamu tahu siapa saya? Ampun Kiai, saya jangan diapa-apakan, ampun. Lah kamu untuk apa mengambil ruh dan sukma anak itu? Agar saya sakti, makin sakti. Kamu sudah sakti, ya, mau mencoba adu kesaktian denganku? Ah tak berani, ampun tak berani. Ada berapa silman hodam ilmu itu? Ada 16 belas. Bagaimana kalau adu sakti denganku? Aku kalian keroyok 16 siluman, kakau perlu panggil semua siluman yang kamu kenal, nah keroyok aku, ampun kami tak berani. Kalau tak berani, dikembalikan sana ruh dan sukmanya, ya akan saya kembalikan. Lalu dia kembalikan ruh dan sukma yang ditawan. Nah bagaimana Pak? Masih mau mempertahankan ilmu kedaktian yang dimiliki? Tidak. Saya rela semua diambil. Nah itu sedikit cerita saya. Semoga bisa dijadikan pelajaran.